you? Ya, not so good. Oh, gimana? Ada apa? Yang bisa saya bantu? Ya, ini dan kemarin itu saya kan memperhatikan beberapa kendala di anak murid kita khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Kendalanya itu kadang-kadang lebih banyak dari mereka itu yang bersifat pasif daripada aktif gitu. Yang untuk aktif berbicaranya itu tuh lebih sedikit. Selebihnya itu tuh pasif. Mereka tidak mau mengambil inisiatif untuk berbicara gitu. Ya, kalau boleh tahu nih, kemarin ngajar di kelas berapa? Saya kemarin itu mengajar di kelas 10 DKV. 10 DKV. Nah, apakah selama ini nih ada beberapa kelas yang diajar kan? Nah, kira-kira ini di kelas lain seperti itu juga nggak? Berbeda-beda. Berbeda ya. Kira-kira nih selain tadi penyebabnya, tadi kan pasif ya, mereka berarti mungkin entah itu alasannya kenapa, tapi kayaknya mereka kurang di kelas itu pasti ada kan beberapa yang tidak semua pasif kan? Iya, tidak semua. Nah, biasanya itu bagaimana caranya Pak Riki mengatasi atau membuat nih, apakah ada usaha-usaha selama ini udah seperti memancing mereka untuk lebih aktif lagi atau usaha seperti apa? Nah, kalau saya berprinsip karena khususnya mata pelajaran bahasa Inggris ya, semua harus berani mencoba. Harusnya begitu ya. Jadi makanya ada beberapa kali saya menggunakan sistem presentasi setiap tim gitu. Oke. Full English ya. Full English. Jadi semua yang maju ke depan itu mereka mau tidak mau harus mempresentasikan materi mereka dan harus berbicara dalam bahasa Inggris. Oke. Seperti itu. Kemudian jadi salah satunya presentasi ya. Iya. Nah, apakah ada gitu cara lain selain presentasi untuk memancing mereka lebih aktif lagi dalam pengucapan ya, atau semua hal pengucapan misalnya kayak reading, writing, nah dalam bahasa Inggris? Kalau untuk pronunciation ya, biasanya itu kami storytelling seperti itu. Dan supaya mereka juga ibarat kata itu tuh tidak canggung ya. Jadi pertama itu mereka saya suruh perdengarkan saya dulu. Oke. Dikasih contoh dulu ya. Dikasih contoh dulu dan saya akan membaca pelan, kemudian kami akan reading together, and then setelah itu baru individual reading. Oke. Seperti itu. Individual ya. Dan selama ini apakah itu sudah berjalan seperti yang kita harapkan? Alhamdulillah. Ya. Ada perubahan seperti itu. Ada perubahan karena dari setiap kali sesi storytelling selalu akan saya beri feedback gitu dan koreksi bagaimana membangun yang benar seperti itu. Nanti nih rencana Pak Riki kan pada saat mengajar di kelas, apakah ada kaitannya dengan presentasi yang belum disampaikan tadi, atau kira-kira mungkin sedikit ini rencana saya di kelas nanti seperti ini nih gitu. Nah, untuk pengajaran di kelas nanti itu rencananya seperti apa? Untuk rencananya sendiri nanti insya Allah kalau bisa dikondisikan ya sebaik-baiknya siswa ini semua kerja harus mencoba gitu. Tadi dibilang selesai presentasi ya. Ya. Nah, rencananya itu juga mungkin berkaitan dengan materi nanti akan disampaikan seperti apa. Nah, apakah ada teknik lain selain presentasi? Tadi kan setelah Pak Riki mencontohkan reading apa tadi? Nah, kemudian ya storytelling, kemudian lagi baru mereka mencoba untuk mengucapkan. Nah, dari cara-cara seperti ini nih kira-kira tadi udah berhasil ya beberapa. Nah, untuk next itu kira-kira masalah nih, kalau boleh saya tahu nih masalah yang selama ini udah bisa dicari belum? Misalnya kenapa yang beberapa siswa tadi masih juga dengan berbagai macam cara tapi mereka masih pasif, atau memang dari suaranya seperti itu, atau kira-kira bagaimana? Udah dicoba di kelas? Sudah. Dan kalau untuk kendala-kendala kenapa beberapa masih ada siswa yang sifatnya pasif, kendalanya itu umum karena mereka dalam belajar bahasa Inggris itu lebih banyaknya teori daripada praktek. Teori. Ya, seperti grammar, tenses, dan conditional sentence seperti itu. Tapi kan tujuan kita untuk bahasa Inggris itu supaya so we can speak English, so we can understand. Oke.
Berarti itu alasannya menurut Pak Riki ya, kenapa mereka kira-kira menjadi pasif di kelas bahasa Inggris Iya. gitu ya. Dan mungkin apakah menurut Pak Riki sendiri nih, apakah kita di sekolah ini udah mencoba untuk membuat anak-anak itu bekerja atau mengerjakan sesuatu dengan sesuai dengan kompetensinya, atau kita push dulu mereka menemukan nih kira-kira siswa A, siswa B ini sanggupnya di mana gitu. Ya, seharusnya kalau untuk ke arah kompetensi ya, mungkin ya ini dulu yang paling mendasar dulu. Benar. Yang paling mendasar intinya mereka terbiasa dulu untuk berbicara. Dari segi pronunciation-nya juga sudah bisa dipahamin ya, seperti itu. Nah, kalau dari situ aja basicnya sudah oke, kemudian baru bisa untuk hal-hal yang lebih mendalam lagi, mungkin yang berkaitan dengan kompetensi seperti itu. Iya sih. Sidi Melia Sidarian Rita Sydney Good morning class. Morning, sir. Hey, how are you today? Yeah, what today? What? Project. I'll say punya tim project. How many people in one team, sir? Kalian tahu tahu? Makalah itu apa? Kemarin itu kan Tapi karena gini, Microsoft Word itu. kalau seandainya kalian apa bagi kelompok perlu diskusikan dulu dengan kelompoknya, susun materinya di atas dulu. Give your time, okay? 1 week to make the presentation. Ya, 1. Assalamualaikum Pak Riki. Kemarin cari saya di ruangan ya. Kebetulan saya ada kepentingan gitu di rumah. Nah ini apa nih kira-kira bisa saya bantu? Iya, Bu. Ini kemarin itu saya cuma ingin meminta feedback dari observasi kemarin di saya Indonesia. Ya, waktu kita pertemuan di kelas Iya, 10 ya, 10 DKV. 10 DKV Satu. Apa ya, saya mulai dari mana ya kira-kira Fikri? Pertanyaan pertama mungkin sebenarnya banyak sih mau saya sampaikan. Iya. Nah, cuman mungkin poin-poinnya aja ya. Kita sambil ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Pak Riki. Nah, setelah kemarin itu saya sudah mengamati kegiatan pembelajaran yang Pak Riki udah laksanakan di kelas 10 DKV 1. Nah, kira-kira yang mau saya tanyakan nih, bagaimana perasaan Pak Riki setelah melakukan proses tersebut di kelas? Kalau saya pribadi dari hasil saya mengajar kemarin gitu ya, yang saya perhatikan anak-anaknya bagus dan saya tidak merasa punya semangat dan hasil yang seperti sudah saya harapkan gitu kan, meskipun ya masih beberapa ada yang masih menjadi passive speaker ya, nah itu belum semuanya untuk menjadi maksimal, tapi setidaknya itu sudah bagus lah. Second question ya. Kalau kira-kira tadi udah ada harapan, kita artinya udah muncul atau mendekati harapan. Nah, dari situ kira-kira menurut Pak Riki dari skala pengukuran keberhasilan, misalkan kita umpamakan dari angka 1 sampai 10 nih. Nah, mendekati harapan itu kira-kira di skala berapa menurut Pak? Kemudian di skala tingkat berapa, dan kira-kira alasan Pak Riki di situ bisa mengungkapkan itu kenapa kira-kira? Dari angka 1 sampai dengan 10. Dari angka 1 sampai 10 mungkin saya bisa katakan 8 ya. 8 ya. Karena dari metode presentasi yang sudah saya ajarkan ke mereka tadi, mau tidak mau mereka semua itu maju dan mencoba, Berani maju ya. berani maju dan mencoba. Jadi kan meskipun ya beberapa masih menjadi pasif, tapi
sudah ada perubahan yang signifikan itu saya perhatikan. Oke, lumayan ya di angka 80, maximum tinggal 20% mendekati 100. Iya. Oke. Nah, kira-kira ini tentang yang itu tadi bagaimana to encourage basic student tadi ya. Ya. Ada nggak sih yang harus ditingkatkan, hal yang perlu ditingkatkan dalam entah itu mungkin bagaimana cara Pak Riki mengajar atau dari siswanya sendiri? Kalau mungkin dari saya pribadi, apa yang perlu saya koreksi mungkin cara saya approach to students, Menyampaikan. cara menyampaikan. Dan yang jelas kan saya juga harus memberikan lebih banyak motivasi kepada anak agar mereka semua itu berani untuk mencoba. Seperti itu ya, jadi kita kenalkan dulu, kemudian baru kita lihat progresnya seperti apa. Ya, karena anak-anak ini beda. Bedanya di Mereka itu masing-masing ada yang punya kendala yang berbeda-beda. Ada yang mungkin confident, ada yang mungkin masih ribet untuk pronunciation-nya. yang mungkin tidak percaya diri itu banyak hal yang mempengaruhi kan ya, salah satunya tadi kurangnya vocabulary yang pasti ya. Ya, itu. Tapi kadang meskipun kita punya vocabulary tapi kita nggak berani menyampaikan juga termasuk tidak percaya diri tadi kan. Iya. Oke, setelah itu deh ke depannya gimana sih cara Pak Riki sendiri untuk mengencourage siswa tersebut? Ada nggak trik-trik ini yang harus kayaknya saya harus begini nih ke depannya gitu? Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, yang mungkin salah satu lack of confidence tadi disebabkan dengan kurangnya vocabulary siswa. Malahan mungkin bisa saya kembangkan bagaimana anak-anak ini memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris itu dengan menggunakan cara games. Games ya. Berarti Dan jelas, media yang menarik. ya, mereka akan juga merasa fun untuk belajar. Jadi untuk belajar bahasa Inggris sendiri tidak merasa boring dan perlahan-lahan mereka akan mendapatkan confidence, percaya diri mereka untuk mencoba. Ya udah mencoba games di kelas, Sudah, misalnya apa? misalnya crosswords. Crossword. Ya, And then mereka suka suka interest gitu ya. interest. Oke, berarti kedepannya Pak Riki pengen memperbanyak bagaimana cara mengajarkan dengan teknik-teknik spesifik yang membuat mereka menjadi interest dan antusias dalam belajar bahasa Inggris ya. Iya. Contohnya melalui game tadi crossword gitu kan. Oke. Berkaitan dengan tadi pertanyaan saya tindak lanjut ke depan tadi. Nah, menurut Pak Riki ini kapan kira-kira proses pelaksanaan dari itu tadi? Misalnya nih kayak, oh saya kayaknya mulai minggu depan deh coba melihat cara mengajar saya supaya kelas saya lebih rame gitu. Yang jelas ke depannya akan terus saya implementasikan. Ada progres atau specific time gitu? Misalnya next semester or next month seperti apa? Secepat mungkin, sesegera mungkin. Jadi mungkin di next meeting mungkin sudah saya implementasikan. Seperti gitu. Kemudian lagi ada progres nggak kira-kira? Maksud saya progres itu kayak durasi. Misalnya kita mau melaksanakan sesuatu itu kan kita punya, ini kayaknya program ini harus dilaksanakan dari berapa bulan atau berapa minggu seperti itu supaya kita bisa lihat dampak dari hasil pengajaran kita tadi gitu. Progresnya ini setelah saya mengajarkan ini berarti hasilnya ini saya mau lihat apa gitu. Ada misalnya kayak 1 bulan gitu seperti itu kira-kira. Untuk durasinya mungkin fleksibel aja.